Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran gue malam ini sebelum gue istirahat ingin news update. Ngobrol ringan juga, tentunya ada beberapa informasi kabar terkait dengan Manchester United. Langsung aja, gak pakai lama karena sudah cukup larut di sini. Eh, Nah, ini ada perbandingan dari Transfermarkt pertama. Menurut gue ini cukup menarik untuk disajikan di konten ini, yaitu adalah perbandingan antara Erik ten Hag dengan dua pelatih klub yang lebih mapan di Premier League, yaitu adalah Jurgen Klopp dan juga Mikel Arteta, di mana dua musim pertama ya Erik ten Hag dengan Jurgen Klopp, pertandingannya lebih banyak Jurgen Klopp ya di dua musim awal. Poin lebih banyak Jurgen Klopp, tapi kemenangan lebih banyak Erik ten Hag. Draw juga lebih banyak Jurgen Klopp, dan kekalahan juga lebih banyak Jurgen Klopp dengan rata-rata poin per pertandingan itu 1,95 Erik ten Hag berbanding dengan 1,8 Jurgen Klopp. Dibandingkan dengan Mikel Arteta ya, di dua musim awal sama-sama 86 pertandingan, poin dari Erik ten Hag lebih tinggi, kemenangan lebih banyak, kekalahan lebih banyak sedikit, dan poin per gamenya pun juga lebih tinggi Erik ten Hag dibanding dengan Mikel Arteta. Dan ini menurut gue menarik, data ini, karena apa yang terjadi di Manchester United saat ini sering sekali seperti kayak otomatis menghapus ya musim pertama dari Erik ten Hag, di mana sebenarnya, dan ini sering disebutkan juga ya di beberapa wawancara, bahwa ini seperti kayak perjalanan sebenarnya. Ini adalah perjalanan, tidak bisa dihapuskan langkah-langkah sebelumnya, karena apa yang terjadi sebelumnya ini sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi sekarang dan juga apa yang selanjutnya akan dilanjuti, katakanlah demikian, dari proses ini. Nah, Mikel Arteta, lalu juga Jurgen Klopp di 3 musim pertama bahkan ya dengan klubnya masing-masing, posisinya jauh dari yang saat ini mereka raih di papan klasemen. Artinya apa, memang yang namanya proses itu tidak dihindari. Memang tidak bisa dihindari ya. Artinya memang itu harus selalu terjadi, dan Manchester United selama 10 musim belakangan ini ya, mereka justru berusaha untuk menghindari yang namanya proses itu. Akibatnya apa? Selalu berulang. 2-3 musim ganti lagi, 2-3 musim ganti lagi. Memang di kompetisi lain, di negara lain ya, bermacam-macam. Ada beberapa klub yang dalam satu musim bahkan bisa mengganti pelatihnya sampai 2-3 kali karena ingin mengejar hasil instan. Tapi selanjutnya bagaimana? Tidak jelas. Dan Manchester United menurut gua tidak bisa ya, klub sebesar ini, industri sepak bola yang lebih modern, lebih maju, memakai paradigma seperti itu. Dan menurut gua ini juga yang harus dipahami oleh fans sebagian besar, bahwasannya yang namanya proses itu harus dilalui, dan yang namanya proses juga tidak melulu hasilnya selalu naik-naik terus. Pola permainan, apa yang disuguhkan di lapangan, itu juga ada prosesnya. Saat ini proses tersebut sedang berputar, sedang berjalan ya. Bahwasannya ada banyak pemain yang absen, cedera, pemain baru juga sedang berjuang betul untuk bisa beradaptasi. Ini kan memang memakan waktu. Apakah sekarang ini hasilnya akan dipetik? Gua nggak yakin, dan memang bukan itu tujuannya. Mungkin baru 2 musim lagi, bahkan mungkin bisa agak sedikit lama, mungkin 3 musim lagi. Yang ada sekarang adalah bagaimana mindset itu harus dirubah. Kalau Manchester United di musim kedua dari Erik ten Hag sudah dituntut ya untuk bisa memperagakan sepak bola yang lebih baik secara drastis dari musim pertama, sepak bola yang lebih rapi, lebih disiplin, lebih bagus hasilnya, ya menurut gue belum bisa. Kenapa demikian ya? Contohnya itu tadi, baik itu Jurgen Klopp, Mikel Arteta, mereka juga memakan waktu lebih dari 1 bahkan lebih dari 2 musim untuk bisa membuat tim itu mapan seperti saat ini. Dan menurut gua mungkin agak naif kalau Erik ten Hag yang baru memasuki musim kedua dengan segala gejolak yang terjadi di klub ya, kepemilikan dan lain-lain, ini sudah diharapkan langsung bisa menyamai level tersebut. Menurut gua ini menurut gua, sekali lagi secara dengan amatiran, ini naif ya, karena dengan
perombakan skuad yang masih terus terjadi, pembentukan karakter yang juga masih terus terjadi, menurut gue tidak mungkin Manchester United itu akan stabil langsung di musim kedua dari Erik ten Hag. Nah, itu tadi terkait dengan informasi pembanding tadi ya. Dan untuk Premier League game week ke-17, game week 17 kemarin, ternyata versi WhoScore ada 2 pemain yang masuk ke team of the week ya, yaitu adalah kiper Andre Onana dan Rafael Varane. Rafael Varane memang tampil luar biasa ketika menghadapi Liverpool, dan Andre Onana pun juga dianggap demikian ya, bagaimana dia melakukan banyak save. Nah, yang terkait dengan Andre Onana, ada kabar selanjutnya, yaitu adalah kemungkinan ternyata Andre Onana untuk memperkuat Kamerun di AFCON ini tetap besar. Namun dari Fabrizio Romano mengatakan Manchester United ini percaya mereka juga telah mendatangkan kiper backup yang juga kualitasnya cukup bagus, yaitu adalah Altay Bayindir. Nah, ini menurut gue juga cukup menarik bagaimana Andre Onana perlahan tapi pasti menurut gue memperbaiki penampilannya. Sekali lagi, penjaga gawang di Manchester United itu bukan posisi yang mudah. Sejarahnya menunjukkan demikian. Bahkan menurut gue di musim pertama dari Andre Onana akan sangat luar biasa, sebenarnya luar biasa loh ya, kalau dia bisa langsung nyetel di Manchester United. Karena kiper-kiper sebelumnya termasuk juga David De Gea membutuhkan waktu bahkan lebih dari 1 musim untuk bisa beradaptasi betul, untuk bisa nyetel betul ya dengan Manchester United dan kompetisi yang dilalui. Kabar lainnya, nah ini dia nih, kabar bagus, yaitu Christian Eriksen sudah kembali latihan. Bahkan latihan bersama dengan tim, yaitu ada fotonya bersama dengan Marcus Rashford dan juga Hannibal Mejbri. Amad Diallo dikabarkan juga akan selanjutnya, lalu akan diikuti oleh Mason Mount, Tyrell Malacia, dan Lisandro Martinez, dan Casemiro ini akan menjadi terakhir yang kembali. Wow, skuad dari Manchester United akan banyak lagi nih yang kembali. Walaupun demikian jangan lupa ya, ada 2 pemain yang masih cedera ya kan, yaitu adalah Harry Maguire. Harry Maguire, satu lagi absen kemarin waktu lawan Liverpool adalah Bruno Fernandes. Harry Maguire yang absen. Masih belum jelas kapan Harry Maguire akan kembali, tapi dikabarkan yang gue baca di salah satu sumber tidak akan terlalu lama cederanya. Semoga demikian ya, dan squad Manchester United ini bisa semakin komplit, terutama untuk pemain baru, supaya mereka juga bisa cepat untuk beradaptasi di sistem permainan Erik ten Hag. Kabar lainnya dari Daily Mail menyebutkan kalau Football Director dari Manchester United, John Murtough, ini telah berada di Saudi Arabia untuk kemungkinan transfer ya untuk pemain di bulan Januari, untuk bisa menambah dana transfer di bulan Januari juga. Wow, ternyata mereka bergerak cepat nih, John Murtough, dengan berada di Saudi Arabia, menawarkan beberapa pemain ya ke klub-klub yang ada di Saudi Arabia. Lalu kabar selanjutnya dari Manchester Evening News disebutkan kalau ya Rafael Varane ini sempat khawatir kalau dia ini akan dipaksa keluar, atau dipaksa keluar mungkin bahasanya demikian, dari Manchester United sebelum pertandingan menghadapi Bayern Munchen. Dia dikabarkan ingin tetap berada di Old Trafford. Bahkan Rafael Varane disebutkan dia berharap Manchester United akan memperpanjang 1 tahun kontraknya ya, secara otomatis karena ada opsi di sana. Ya, Rafael Varane menurut gua penampilan menghadapi Liverpool luar biasa. Bukan hanya dia tampil bagus di pertandingan tersebut, tapi juga bagaimana situasi di pertandingan tersebut itu sendiri, di mana ini merupakan partai tandang menghadapi Liverpool di Anfield. Situasi dari Manchester United tidak bagus, tuan rumah sangat luar biasa di rekor pertandingan sebelumnya, sehingga lini pertahanan Manchester United ini memang menjadi tumpuan betul. Segala sesuatu yang dibangun di pertandingan tersebut, kalau lini belakangnya menurut gua rapuh, Manchester United kebobolan duluan, situasi pertandingan bisa sangat berubah selanjutnya. Tapi lini belakang tampil solid, khususnya seorang Rafael Varane yang juga meraih man of the match setelah pertandingan tersebut. Pemain senior yang gue secara ringan amatiran sering sebutkan, gue melihat ada penurunan permainan ya di beberapa pertandingan yang Rafael Varane mainkan di
partai-partai sebelumnya. Tapi yang gue lihat di Liverpool, di Anfield, ini Rafael Varane yang berbeda. Rafael Varane yang kurang lebih hampir sama seperti Rafael Varane musim lalu. Nah, sekarang menurut gue yang penting adalah dua hal. Nomor satu adalah konsistensi permainan dari Rafael Varane ya. Seperti yang ketika ditunjukkan di Anfield. Nomor dua, kondisi fisik. Karena Rafael Varane salah satu kelemahan besarnya adalah terlalu sering dia terkena cedera ya kan, terlalu sering dia absen, dan menurut gue ini tidak bagus bagi situasi lini belakang Manchester United karena semakin sering dia absen maka kekompletan, kelengkapan lini belakang ini akan berganti-ganti terus, dan menurut gue ini tidak bagus. Gue sih lebih menginginkan lini belakang tuh yang solid dengan komposisi yang pasti gitu ya, hanya bongkar pasang sedikit karena departemen ini lebih membutuhkan kesepahaman antara satu dan yang lain, termasuk juga dengan kiper. Dan kalau terlalu sering ganti-ganti ya gue takutkan tidak solid lini belakang Manchester United. Dan Rafael Varane penampilan kemarin ini merupakan modal yang berharga. Gue harapkan ini menjadi titik balik dari sang pemain untuk memperebutkan lagi, mengamankan posisinya di lini belakang untuk pertandingan selanjutnya di Manchester United. Harus dipahami juga bahwasannya di sepak bola dinamika itu naik turun. Sekarang Rafael Varane bagus, tapi pasti akan ada satu titik di mana dia agak menurun, dan ini menurut gua kalau bisa agak panjang sedikit ya grafiknya, jadi tidak langsung naik terus turun. Dan di sisi lain ini gue harapkan juga bisa memacu pemain-pemain lain seperti kayak Victor Lindelof, termasuk juga Lisandro Martinez yang akan kembali supaya mereka juga terpacu untuk menampilkan sepak bola yang terbaik. Kabar terakhir ini disebutkan oleh Alexis Bernard, ini salah satu jurnalis yang dikutip oleh beberapa akun berita Manchester United, kalau Manchester United, Liverpool dan juga Manchester City ini mengamati pemain muda Leny Yoro, 18 tahun, pemain yang saat ini bermain di Lille, pemain belakang dengan konsentrasi lebih di bek kanan. Wah, ini menarik, tapi menurut gue masih akan seputar, masih rumor saja ya, mungkin masih diamati saja karena gue berpikir bek kanan apalagi mendatangkan pemain muda 18 tahun bukan akan jadi prioritas di musim dingin ini. Mungkin akan di musim panas, tapi musim dingin ini yang kabar yang ada akan disebutkan dua posisi, yaitu adalah center back dan juga penyerang, di mana gua secara dengan amatiran justru pinginnya sebaliknya ya, lini depan dulu baru lini belakang, karena lini belakang Manchester United sejauh ini terbukti bisa tampil solid, hanya saja memang butuh konsentrasi dari individu yang ada di belakang ya. Tapi di lini depan ini kedalaman skuadnya yang mengkhawatirkan, sehingga menurut gue lebih butuh untuk mendatangkan pemain baru untuk posisi lini depan. Itu sih kalau menurut gue ya. Terima kasih sudah menyaksikan Sobat Football United. Seperti biasa kalau ada komentar lain bisa drop di kolom komen. Ikutin terus video-video lain di Football United. Terima kasih dukungannya. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.